Kasih persaudaraan. Caden Long adalah seorang anak berusia 7 tahun yang menderita cerebral palsy, cacat otak yang menyebabkan ia sulit menggerakkan anggota tubuhnya, ia sulit berbicara. Ketika anak-anak seusianya berlari, berenang, bermain, bernyanyi, dan bermain musik, ia hanya bisa duduk di kursi roda. Kadang-kadang ia berusaha menggerakkan tangan dan kakinya, namun ia tidak berdaya, dan itu sering membuat ia berontak, cepat marah, frustasi, dan mudah menangis. Beruntung, Hayden memiliki seorang kakak yang baik hati. Ia bernama Connor Long, berusia 9 tahun, yang mau menemaninya bermain. Dan Connor berusaha untuk membahagiakan adiknya dengan segala cara. Sampai pada satu hari, ia merasa benar-benar bangga karena ia menemukan cara bagaimana membahagiakan adiknya. Apa yang dilakukannya berhasil membuat adiknya tertawa kegirangan, yaitu ketika ia mengikuti pertandingan triathlon, khusus di mana dalam pertandingan tersebut ia dapat membawa adiknya. Ketika ia berenang, ia menaruh adiknya di perahu karet dan ia berenang sambil menarik perahu karet yang ditumpangi adiknya. Ketika ia bersepeda, ia menaruh adiknya pada bagasi khusus yang dibuat menjadi tempat duduk adiknya, ada yang di samping, ada yang di belakang. Connor mengayuh sepeda di mana adiknya dibonceng di bagian belakang atau di bagian samping. Dan di sanalah Connor merasakan kebahagiaan yang tidak ada bandingnya. Sebab ketika ia berenang atau ketika ia mengayuh sepeda, ia sesekali melihat ke belakang atau ke samping dan ia menemukan adiknya sedang berusaha untuk meniru gerakannya sambil tertawa tergelak-gelak. Oleh karena itu, Connor sangat merindukan pertandingan-pertandingan seperti ini dan tidak terasa 14 perlombaan telah diikutinya dan kebahagiaan yang ia rasakan bukan ketika ia mendapatkan piala, tetapi ketika ia dapat membahagiakan adiknya. Itulah kasih persaudaraan. Connor berjuang sekuat tenaga membahagiakan Caden karena ia adiknya. Segala cara diupayakan untuk membahagiakan Caden karena ia adalah satu darah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil setiap orang percaya untuk hidup di dalam kasih persaudaraan. Ibrani 13 ayat 1 mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Kita sebagai orang-orang percaya betapapun tidak punya hubungan darah satu dengan yang lain, hubungan darah secara biologis, dipanggil untuk hidup seperti saudara bersaudara. Sebab bukankah kita dilahirbarukan melalui darah yang sama, yaitu darah Kristus yang tercurah dari atas kayu salib, sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 22 dan 23, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati, karena kamu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Adakah kita memiliki kerinduan untuk membahagiakan sesama anggota jemaat Tuhan sebagai saudara bersaudara yang dilahirbarukan dari rahim yang sama? Ketika ada sesama anggota jemaat yang berduka cita, kita turut merasakan duka cita mereka. Kita hadir di saat-saat mereka mengalami duka cita. Ketika ada sesama anggota jemaat yang mengalami sakit penyakit, beban berat dalam kehidupan, kita turut merasakan derita mereka. Dan sebagai sesama saudara, tentu kita tidak hanya berhenti pada turut merasakan, tapi kita juga dipanggil bertindak, membantu, menolong, dan bagaimana membuat mereka merasakan kebahagiaan dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak ada hubungan darah secara biologis, tetapi oleh karena kita dilahirkan baru dari darah yang sama, maka kita dipanggil untuk hidup saling mengasihi, hidup berusaha untuk membahagiakan
sesama anggota jemaat dengan apa yang kita bisa lakukan agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita.